Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, subhanallah mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berapapun jumlahnya taklim ini, tetap Allah tanamkan hidayah dalam hati kita untuk hadir, kemudian untuk juga memohon ridho dan ampunan Allah melalui taklim ini. Amin. Kemudian kepada yang tidak hadir, kita doakan semoga Allah memberi hidayah dan memberi rahmatnya kepada beliau-beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Saya sudah tulis pointersnya bahwa kita sekarang lagi menganjak ke bab terakhir dari talak dan rujuk, yaitu maniat talak, yaitu pencegahan talak. Bagaimana pencegahan talak itu? Yaitu tujuannya adalah supaya rumah tangga itu tetap awet rajet, bahasa Sundanya awet rajet ya. Awet. Kalaupun ada masalah, kemudian bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah ini. Langkah-langkah preventif dengan langkah-langkah rutin. Kalau misalnya kita berani dan mau melaksanakan langkah-langkah ini, insya Allah rumah tangga kita itu akan bercerai juga, bercerai mati tapi. Jadi itu namanya sehidup semati, ya. Tetap romantis kalau mau, ya Pak ya. Nah, sebenarnya dasarnya apa sih? Yang namanya tarbiyatul lizauji wali ahli, pendidikan, yaitu dasarnya itu adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi itu tugas seorang suami pertama itu. Tugas yang mau nggak mau harus diterima. Berarti kalau dia melakukan pengawasan, sebelum pengawasan dia ada pendidikan. Pendidikan untuk diri sendiri dan pendidikan untuk keluarganya. Jangan-jangan sampai kita nggak ngalamin surat At-Tur ayat 21. Coba buka surat At-Tur ayat 21. Belum sampai tadi ayat 21 ya? Belum sampai kan? Belum. Iya. Coba deh dibacakan deh. Dede bacakan ayatnya, Pak Ludi bacakan terjemahannya. Surat At-Tur ayat 21. Ya, Pak Luri. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Lahirnya anak cucu dari siapa? Dari istri. Ya, istri nggak disebut nggak apa-apa. Tapi intinya keluarga itu punya target berkumpul kembali di surga. Makanya ada perintah jaga dirimu dan anak kamu dari api neraka.
Itu simpel aja itu tugasnya. Tapi bagaimana bisa kita melaksanakan tugas pengawasan kalau kitanya nggak mulai jadi contoh, nggak mendidik, nggak tarbiyah. Nah, pendidikan yang paling utama di dalam keluarga itu sudah kemarin zuriat ya. Sekarang di keluarga ini ada dua. Satu, lazimkan ibadah bersama. Lazimkan ibadah bersama nih. Jangan sampai ibadah sendiri-sendiri. Kayak satu negara yang ngatur di utara, selatan, segala macam. Nggak tahu tuh, kita nggak kontrol. Ini anak udah sholat belum ya? Mendingan dipanggil jamaah. Misalnya gitu. Ini kan klasik ya, kolot ya. Tapi ini bisa menyatukan hati. Sehingga anak-anak dan istri, dia punya iman sama dengan iman bapaknya. Terwujudlah atur ayat 21 tadi. Orang-orang beriman diikuti oleh anak cucunya yang imannya sama, akan Allah kumpulkan kembali di surga. Yang pertama, lazimkan ibadah bersama. Yang kedua, tanamkan keutamaan akhirat ketimbang dunia. Ini kan udah keliru nih Indonesia terutama nih. Anak lo di mana kuliah? Di Jepang. Ngambil jurusan apa? Metalurgi nuklir. Wah, anak lo ntar keren. Yang satu ditanya, anak lo di mana? Di UIN. Jurusan Usuluddin. Dapat apaan? Paham? Gila nggak itu? Jadi kita ini terlalu bangga dengan dunia, tapi lupa bahwa dunia itu ada ujungnya. Akhirat nggak ada ujungnya. Ujungnya akhirat bisa hanya milih dua pilihan, surga apa neraka. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan tarbiyah adalah satu, lazimkan ibadah bersama. Yang kedua adalah menanamkan keutamaan akhirat ketimbang dunia. Ini juga bisa berlaku untuk segala golongan, mau kaya, mau miskin, segala macam. Apalagi yang miskin misalnya, bini nuntut beli ini dong, beli ini dong. Lah, itu ntar ditinggal kalau mati. Ya kan bisa ngomong gitu kan kita. Tapi kan, nah makanya saya bilang ini klasik, kolot, karena emang itu aja sebetulnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita melazimkan ibadah bersama. Sekarang kita lihat ibadah sholat dulu. Ibadah sholat di surat Toha 132 disebut, udah pernah ini ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini ayat emang udah sering diulang-ulang sama kita. Tapi kan, tahukah Bapak, sudahkah kita praktekkan sehingga sholatnya istri dan anak menjadi sholat-sholat yang ganteng, sholat-sholat yang hebat, mirip sama sholat kita gitu? Udah belum? Buka aja, Toha 132. Surat 20 ayat 132. Toha 132. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh dong keluargamu sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan menyuruh itu gitu. Ini udah pernah saya terangkan waktu kita ngomongin zuriyah. Ya kan? Hah? Itu. Kadang-kadang udah terpapak. Berarti zuriat itu keturunan yang baru pas. Zuriat apa itu? Kan suka baca doa zuriat itu. Wa dzurriyyatina, ya, keturunan kami. Iya. Alhamdulillah. Coba sekarang sholat ini kan bisa juga kemudian untuk dalam kaitan ini ya, dalam kaitan mencegah talak nih. Rasulullah tuh pernah nyontohin sholat romantis antara suami dan istri. Allah akan merahmati orang yang bangun di tengah malam, kemudian dia mengambil wudhu dan sholat, kemudian dia membangunkan istrinya.
Jika istri tidak bangun, dia percikan air. Istri bangun. Sama, Allah merahmati juga seorang istri yang bangun di tengah malam, dia bangunin suaminya untuk kalau dia nggak mau bangun, bikinin air. Lalu mereka sholat bareng. Romantis nggak baru deh? Udah pernah belum? Hah? Tahajud nggak apa-apa. Tahajud berjamaah nggak apa-apa. Asalkan dengan suami dan istri. Menurut hadis ini. Itu salah satu, lazimkan ibadah bersama. Pak, kalau udah kompak di tahajud, Pak, insya Allah, Pak, nggak ada tuh marah-marah. Soalnya syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Disirkan dia. Hah? Disirkan apa? Dijahar berdua. Petani. Woi, malah istri kan kalau perempuan kan kalau amin, amin. Habis sholat ngembat gitu. Iya, saking. Paham sih? Kesempatan, tapi itu kan melazimkan ibadah bersama. Kalau bisa tiap hari, ntar soal zikir urusan masing-masing dah. Zikir sana, zikirnya mau istighfar, zikir itu. Baca Quran sendiri-sendiri. Wah, sholatnya tuh barengin. Assalamualaikum. Dah, jam 2:30 tuh kan. Dia cium tangan kita. Aku baca Quran dulu ya. Jangan lama-lama ya. Waduh, indah. Mau subuh kita ke masjid, balik lagi istri udah siap. Iya, gitu. Salah satunya. Deh, baca. Baca hadis nomor 1 dulu. Jadi ini saya ulang lagi yang dulu zaman nikah pernah saya iniin. Waktu kita munakahat. Pertama, lazimkan ibadah bersama. Masuk kita ke dalam sholat. Ya. Hadis pertama, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari lalu dia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak bangun, dia lalu memercikan air pada wajahnya. Lalu rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasholat. Allah merahmati pula seorang perempuan yang bangun pada malam hari lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak bangun, dia lalu memercikan air pada wajahnya. Waduh, itu jangan air segentong, Pak. Digaplokin. Biasa aja nih, air diambil, bekas wudhu atau dari ini kita. Dan lebih baik berjamaah kalau suami istri. Hadis nomor 6. Lihat. Ya, hadis nomor 6 lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki membangunkan istrinya pada waktu malam, fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an ya. Lalu mereka berdua salat atau salat 2 rakaat berjamaah, akan dituliskan keduanya masuk dalam golongan laki-laki dan perempuan ahli zikir. Kira-kira ini kalau ternyata mereka habis salat terus diambil nyawanya, masuknya kemana, Pak? Bareng nggak, Pak? Kalau bapak, ya bareng dia lagi. Kalau istri enggak, aduh alhamdulillah sama Kang Mas lagi gitu. Beda kan, Pak Sugeng? Iya, Pak Sugeng kan gitu. Matahari lagi. Ya, jadi lazimkan ibadah bersama dan cari momen-momen bisa bersama dengan romantis kayak gitu. Masa kalau udah gitu cerai besoknya? Mana mungkin habis sholat saya talak kamu. Gila itu. Tapi bahasa saya tadi Mbak. Apa tuh? Ya lagi ini. Ini kalau begini ya karena biasa tuh apa sopan atau tinggi. Makanya Rasulullah bilang, aku adalah laki-laki yang paling baik terhadap istri. Maka baiklah kamu kepada istrimu. Baik itu juga dengan perkataan. Iya. Ya di volume turunin, terus kata-kata yang indah. Tar, lapar nih perut Indomie dong, gitu jangan Indomie kayak di warung. Karena memang dialek apa ya secara ini. Logat kan? Logat. Iya, logat aja ya, dikecilin aja dikit volumenya. Ingat punya abah, kenapa dikut-ikutan?
gitu. Makanya tangannya begini Pak. Begitu mau ngomong tarik Indomie, ya tuh kecilin. Terus adanya, makan apa nih? Nah, iya. Nih, gue makan sama apa? Kadang istri jawab, tuh lihat di lemari gitu. Nah, atau sekali sama ini. Kalau yang orang jawab tuh kalau mau makan kan, ya istrinya, dia tuh ambil gitu. Ya saya pernah juga, ya ambil itu bukan lu gimana sih gitu. Ya itu boleh lah, itu dialog-dialog biasa. Jangan sampai bu istri jawabnya begini, kan Pak Sugeng nanya, makan hari ini makan apa gitu. Dompet lo lihat, kasih uang belanja katanya. Nah itu ini alamat nih, gitu. Pokoknya kalau masih dialognya masih oke aja nggak apa-apa gitu ya. Ya itu pertama, lazimkan ibadah bersama dalam bab sholat. Terutama suami istri. Kalau suami istri udah ngekor aja ke bapak, jamaah di rumah, anak ngekor nanti. Mau remaja kayak mau kecil mau apa gitu, dia ngikutin gitu. Nah, terwujudlah keluarga yang terhindar dari api neraka. Ribut paling nggak ada ribut-ribut tuh paling. Ya, kalau saya bukan tanya sholat subuh itu. Ya di rumah nih seperti air tuh. Terus kaca mau gitu. Atau kita pakai kipas angin, dimatiin kipas angin. Bisa. Ya itu sama. Itu Allah merahmati ibu tuh. Dengan begitu, ya. Lalu lihat sekarang soal puasa. Hadis nomor 3. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, lihat, kuntu atasahharu fi ahli. Aku makan sahur bersama keluargaku. Kemudian aku bercepat-cepat agar mendapatkan sujud sholat bersama Rasulullah SAW. Lihat kata-kata kuntu atas saharu fi ahli. Aku makan sahur bersama keluargaku. Tentunya bapak-bapak semua kan makan sahur sama keluarga gitu. Tapi itulah momen di mana ibadah dilazimkan bersama. Ya kan? Makan sahur masih riap-riap ngantuk, makan sahur, tapi bersama gitu loh. Jangan lagi kesel lagi marah, yang satu warteg, yang satu masak Indomie sendiri, yang satu udah mau imsak baru bikin telur. Banyak aja. Ya. Ini saya cuma mau nunjukin contoh-contoh beribadah bersama. Melaksanakan ibadah bersama, ya sahur, ya sholat tadi. Sekarang haji, hadis nomor 10. Dari Abu Sholih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan 3 hari atau lebih, terkecuali dia pergi bersama bapaknya, atau saudara laki-lakinya, atau suaminya, atau anaknya, atau salah satu mahramnya. Ini apa bukan Rasulullah pengen nyatuin keluarga nih? Ibadah haji atau umroh atau kemanapun tetap seorang istri mesti ada suami atau mahramnya atau adik laki-lakinya atau siapapun juga. Ya kan? Nah, bersama-sama ibadah umroh, ibadah haji makin lengket. Yakin saya. Kalau udah bersama-sama sholat, puasa, istri taat, istri nggak pernah tabaruj, ya ngeceng-ngeceng di luar segala macam gitu, maka status si istri itu masuk dari pintu surga mana juga. Kalau istri udah masuk, istri bisa ngasih syafaat ke suami, minta sama Allah, ya Allah, aku di sini karena suamiku yang didik. Itu maksudnya. Jadi kita keikutan sama surganya istri. Hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu dan berpuasa sebulan di bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, udkhulil jannata min ayyi
abwabil jannati syi'it. Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Jadi ini orang lulus dari hisab Allah berkat pendidikan siapa? Nah, enak. Jalan kita ke surga adalah melalui ketaatan istri kepada kita, hasil didikan kita. Jalan istri ke surga itu pula sebetulnya adalah dari kunci suami yang mendidik. Ya, itu. Sekarang yang kedua, nanamkan keutamaan akhirat dibanding dunia. Ya, buka surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 28 dan 29. Ini langsung Allah menyampaikan kata-kata kepada Nabi untuk Nabi sampaikan kepada istri-istrinya yang menuntut dunia, yang menuntut surat 33 ayat 28 dan 29. Lihat ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, ya. Kul li aswajika. Katakan kepada istri-istrimu itu yang lagi nuntut itu. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau kamu sekalian pengen dunia, wazinataha dan perhiasannya, fata'allaini umati'kunna, maka marilah supaya aku berikan padamu mut'ah, wa asirhukunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu. Jadi dalam pandangan Quran, seorang istri itu tidak lazim dan tidak layak untuk mementingkan dunia ketimbang akhirat. Orang cerai aja sekalian, yang nyuruh Allah ini. Jadi wahai istriku, kalau kamu pengennya hidup mewah, udahlah, saya nggak sanggup, saya ceraikan kamu, saya kasih mut'ah. Tapi lihat, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, sungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik dan terdapat pahala yang besar. Jadi kita didik istri supaya istri itu tidak banyak menuntut dunia. Bilang sama dia, kalau kamu sabar menghadapi kemiskinan ini atau nggak cukup gitu, pahalamu lebih besar. Kan begitu. Itu namanya rutin. Soalnya kan kebutuhan juga rutin. Tapi jangan bapak ngomong gini, bapak nggak kasih nafkah sama sekali, nggak kasih nafkah. Kadang-kadang cukup, kadang-kadang nggak cukup. Pada waktu nggak cukup itu mungkin istri agak melengos. Nah, tambahin kata-kata ini. Kalau kamu sabar, ini kan semuanya Allah yang nyempitin, Allah yang ini. Makanya orang tuh kadang-kadang suka salah paham sama Allah. Dia kalau udah keduniaan, maka dia bilang begini, kalau gue ada duit banyak, gue pasti senang. Kalau gue rumah di Pondok Indah, gue pasti senang. Dia nggak tahu bahwa ketika duit dikasih, itu Allah kasih juga kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dalam hatinya. Allah yang kasih bahagia. Kalau nggak ada Allah nggak bisa jadi kita tergantung sama Allah gitu. Oleh sebab itu Allah ya basitu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah juga melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki, juga menyempitkan. Kita lagi disempitkan oleh Allah. Nggak apa-apa. Sabar kita dapat pahala nanti gitu. Jadi terus diutamakan gitu. Harus kita donder. Ya mau manjain boleh, asal ada perhiasan sekilo emas gitu. Sabtu hari Minggunya tarik lagi, ntar gue juga membuat menghibur aja. Beli mobil isi 3 bulan ditarik. Kenapa Mas ditarik? Lo gila lo, cicilannya 12 juta sebulan. Kayak gitu Pak. Emang ini mungkin udah Bapak laksanakan, tapi dengan gaya yang beda, mungkin gaya tirani. Ya. Lu diem aja deh, gue cari nafkah. Gak kayak gitu. Kamu maunya apa? Oh begini, ya. Tapi donder, akhirat lebih penting. Nah ini Bapak sebagai guru sekarang bagi keluarga. Ya. Makanya sangat berkaitan langsung dengan syarat-syarat wanita yang kita harus nikahi. Iya. Yang 1, 2, 3 nggak ada apa-apa kalau agamanya.
Agamanya. Betul. Itu bunyi hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita karena 4 sebab. Li jamaliha karena cantiknya, boleh. Wali maliha karena hartanya, boleh. Wali nasabiha karena keturunannya, boleh. Wali diniha karena agamanya. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang karena agamanya, taribat yadak, engkau akan berbahagia. Tapi kalau kamu pilih cantiknya, maaf kata nih, istri kemudian berantem sama tetangga, disiram air keras, mukanya jadi gosong. Apa masih cinta? Kan susah. Atau dia makin tua, makin keriput. Walaupun ada cantiknya, kita bilang enakan ABG yang di apartemen tuh ya daripada ini. Rusak dah, ya gitu. Nah, istri yang nggak bisa dididik, kemudian dia kurang suka nerima sesuatu yang sedikit dari kita. Istri yang kayak gitu dan kita udah kewalahan menghadapinya. Bilang sama dia, istri yang kayak kamu ini nanti akan jadi penghuni neraka. Salah satu yang Rasulullah menginfokan kepada kita adalah kebanyakan kaum wanita itu di neraka karena dia mengundat-undat menghina apa yang diberikan oleh suaminya gitu loh. Kok cuma segini? Jadi kan istri itu orang yang nerimo. Bahasanya qoniun, nerima sedikit banyaknya. Karena kalau sedikit nggak terima kasih, maka berlakulah kaidah Rasulullah, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang nggak pernah berterima kasih kepada yang sedikit, dia pasti tidak akan pernah berterima kasih pada yang banyak. Karena yang banyak itu dianggap sedikit juga. Ya, itu jadi lihat hadis nomor 9. Aku melihat neraka, maka aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur pada Allah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik pada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat dia melihat daripada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya dia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Waduh. Dibaikin suatu sekali, dijelekin sekali, yang diingat jeleknya. Ya, dah bab itu selesai nih. Bab yang tarbiyah. Sampai sini, mau ada komen dulu? Ya tarbiyah. Semua yang ada di sini nih, makanya kok ada korelasinya kan? Tarbiyah. Ini tarbiyah ini yang kita omongin, pendidikan kepada istri dan anak. Ada yang mau komen dulu? Ya. Mau masuk ke sini, mungkin yang tarbiyah ada komen dulu. Jadi cuman lazimkan bersama-sama beribadah. Yang kedua, keluarganya sederhana aja, bersahaja. Boleh punya mobil, boleh segala macam, boleh gitu. Tapi jangan petantang-petenteng kayak orang kaya. Apa yang dicari? Kehormatan. Karena kalau orang kaya kan di Indonesia kan dihormatin gitu ya. Bapak, ngapain? Kemuliaan bukan di situ. Kadang-kadang gini, Gimana? kita udah berusaha. Tapi kan juga tahu bahwa semua usaha itu kan ikhtiar manusia. Ya. Nanti kan Allah saja yang akan membidayakan kalau usaha bangun ini, tapi tidak bangun-bangun. Oh, ini sholat nih. Iya. Ya, terus? Ya, itu kan salah satu contoh lah. Kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang kita itu pakai perasaan. Wah, capek dikasihan juga ya. Iya. Tapi saya udah wanti-wanti kalau bisa yang minimal 1 rakaat kan lakukan. Tahajud. Ya, betul. Ya, witir, nggak apa-apa. Usaha bapak itu kan udah di doa Allah, wastobir alaiha, dan bersabarlah kamu. Nggak apa-apa, yang penting usaha. Jadi kita gini loh, seorang suami itu jangan kepengen ke surga sendirian.
Gua tahajud sendirian, sementara istri sama anak tuh nggak pernah tahajud. Jangan Pak, itu ego namanya. Baca Quran sendirian di rumah, kalau diganggu dikit, tar dulu, ini ayat Quran nih. A'udzubillahi min. Apaan lu? Nggak lihat gue lagi ngaji. Justru rangkul mereka supaya gemar Quran, gemar ngaji, gemar sholat bareng, ngomongin ibadah. Jangan yang ditanya cuman gimana di kampus tadi, gimana di kantor tadi, gimana kabar, enggak. Mestinya anak tanya sama kita gitu, Pak, mengenai waris nih ya, atau mengenai yang lain deh, mengenai talak. Wah, jadi ada teori agama di rumah tuh. Wah, Dimas tuh kalau nanya sama saya udah ngeberondong aja, ini gimana gitu. Akhirnya saya nyerah juga kadang-kadang. Lo lihat YouTube deh. Jawabannya lihat YouTube deh, gitu aja. Kalau Icat itu juga pengen bangun, kita bangun ya Pak, begini. Bikin baru ini ya nggak bangun. Jadi percik air itu bisa diganti dengan alarm atau dengan banguninnya romantis, peluk yang kuat gitu. Bersyukur kepada Allah. Saya gitu di rumah. Terbangun deh istri. Iya. Tapi minta 5 menit lagi ya. Iya, peluk lagi. Tahajud gitu. Lama-lama dia bosan, dia bangun juga. Tapi kita sediain air putih hangat. Ayo minum dulu, klek. Wudu gitu. Jadi indah rumah itu, Pak. Terus kalau diskusi agama juga, ya diskusi bola boleh lah. Jerman menang ini boleh lah, diskusi bulu tangkis juga boleh gitu. Tapi ada hadis yang keluar. Satu hari tuh mesti ada hadis, satu ayat yang keluar gitu. Jadi rumah itu penuh dengan hidup Islami. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa ini sebenarnya masalah klasik, masalah kolot kan, Pak. Tapi perlu Bapak jadi kapten dalam hal tarbiyah gitu. Saya mau komen gitu. Tadi Anto bilang yang sangat saya setuju bahwa pendidikan dulu baru pengawasan. Iya. Artinya surat edaran dulu baru. Tapi saya jarang mendengar bahwa syarat laki-laki menikah harus berilmu dulu. Iya. Yuk, balik lagi bahwa orang laki-laki adalah seorang pemimpin. Tapi yang banyak dicecer kayaknya perempuan agamanya yang bagus. Tapi kok yang laki-lakinya gimana ya ilmu agamanya? Iya. Yang mendidik adalah dia. Iya. Itu aja komen saya tadi. Iya. Jarang ditekankan ya. Yang ditekankan seringnya dia sanggup membiayai keluarga. Ya, nafkah. Membiayai income tetap. Kesana aja arahnya tadi. Iya. Iya kan? Tapi kok wanita kok dicecer sama hadis, lihat agamanya. Iya. Nah, laki-laki ini kok nggak dituntut gitu loh. Nah, Apa termasuk di jenderal Talibul Ilmi Faridatun ala kulli muslim, apa itu aja yang mencabut buat si calon suami? ya baik. Justru sebetulnya dia ada hadisnya yang mendukung bahwa laki-laki mesti berilmu itu adalah di hadis mengenai khitbah, mengenai lamaran. Apabila ada seorang laki-laki yang datang melamar anak perempuanmu dan terlihat olehmu dia soleh, bagus agamanya, terima, nikahi langsung. Di situ. Udah pernah saya sampaikan di waktu kita ngomongin khitbah, ngomongin lamaran. Jadi syarat menerima pria yang akan jadi pemimpin bagi anak perempuan kita adalah agama. Itu Pak jawabannya. Nanti kalau Bapak mungkin kehilangan hadisnya, saya sampaikan hadisnya nanti pakai PDF. Pada lamaran malah. Jadi jauh hari sebelum akad nikah, pada waktu lamaran malah. Bab lamaran. Ketika ada laki-laki datang melamar anakmu dan dia kau ketahui, kau lihat kesolehannya, agamanya, nggak usah pakai mikir, langsung nikahin. Artinya syarat utama itu ilmu. Ya. Sedangkan tadi hadisnya saya koreksi dikit. Komentar saya tadi adalah mungkin fenomena yang ada. Fenomena yang ada. Bapak ngomong secara faktual aja kan, bahwa yang disyaratin dia mesti ada nafkah segala macam gitu. Tapi ketika melamar malah syaratnya itu yang pertama, agamanya bagus,
soleh, nggak usah pakai mikir. Gitu. Ya, Kalau saya beda-beda. Kalau saya apa tuh? justru istri saya itu sendiri aja minta ngajak-ngajak kalau yang sunat ya, kan? Kalau saya tuh kalau berkencing itu istilah jam 2 setengah 3 saya ini, terus saya kencing ke sambil Maramaister, saya ini, lihat istilah lagi ini, udah itu. Tapi kalau wajib subuh suka lihat ya apa? Belum subuh tuh udah aja nih. Ya kan, iya, tapi pas belum komat ya. Kadang-kadang bablas kalau Ya, dia sendiri aja mau ke surga. oh jangan gitu. Kok jadi tuduhannya jadi tuduhan serius ini, nggak boleh. Beda-beda kan ya. Kalau yang membangun ya. Nggak, soalnya gini, zaman sekarang ini suami yang diajak sama istri untuk beribadah sunnah itu kadang-kadang begitu. Tahu apa sih lo? Gitu malah jawabannya. Udah, gitu. Sendiri aja. Wah, jangan gitu. Ada tuh, saya nggak sebut namanya deh. Bininya lagi nyiram di taman gitu, kan ditanya, itu di mana deh? Gitu. Nggak tahu tadi malam ditaruh di mana ya? Tahu lah gitu. Gue baru pulang dari musola. Dah, sekarang muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik. Ya. Kata-kata muasyarah bil ma'ruf itu adalah perintah Allah sebetulnya. Dalam surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19. Lihat ya. Itu dimulai dari ya ayyuhallazina amanu kan. La yahillu lakum antarisun nisaa karha. Ini kan kemarin soal warisan kepada itulah, kepada janda ya. Wala ta'duluhunna dan sebagainya. Lalu masuk kepada kata-kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka menurut cara yang baik atau yang patut. Lihat ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oke? Ya di situ ada kan? Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Maksudnya mereka tuh istri-istri kita. Ya. Terus ma'ruf kayak gimana? Ma'ruf tuh fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka, maka sabar aja. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi yang enggak kamu suka itu Allah tempatkan kebaikan yang banyak di situ. Bini kita ini cantik, tapi lantaran nggak mau dandan, nggak pernah dandan, cuma tipis-tipis saja. Kita nggak suka, kita maunya dia itu cantik gitu. Lalu kita nggak suka itu, jangan kita benci. Allah taruh kebaikan yang banyak di diri dia karena berarti dia terhindar dari tabaruj, terhindar dari kekaguman laki-laki lain gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah itu namanya pergaulilah mereka dengan baik. Baiknya kayak apa? Dirinci sama Rasulullah. Baiknya kayak apa? Ya, pertama kalau kita mau pergauli dengan baik, kira-kira kita mesti baik dulu nggak? Ya. Nah, baik dulu. Kalau nggak baik nggak bisa. Nyapu ruangan bersih, sapunya mesti bersih. Kalau sapunya kotor kena tanah, ente sapu tuh ruangan nambah kotor. Kan gitu. Jadi kita disapu mesti bersih. Lihat pengakuan Rasulullah. Hadis nomor 4. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ahli bisa diartikan istri juga ya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah itu nggak sombong, tapi dia bilang cara mentreatment keluarga dengan muasyarah bil ma'ruf saya jagonya, kata Rasulullah begitu. Kayak apa tuh? Gitu.
Jadi kalau kita udah paling baik kepada keluarga kita, ini kadang-kadang ada orang hati kotor Pak, orang laki Pak. Orang laki diajak ngobrol sama tetangga, sama bini tetangga, lewat pagar. Pak, udah lama gak kelihatan, kata istri tetangga. Kita bilang, maklum Jeng banyak lemburnya gitu. Besoknya bini kita nanya, Pak kenapa sih banyak lembur? Jangan banyak tanya, yang penting duit gitu. Sama bini tetangga bisa halus, sama bini kita sendiri kasar, rusak hatinya Pak. Tapi nggak apa-apa, masih bisa diperbaikin ya. Jadi kan ada orang kayak begitu ya, sama bini tetangga gimana gitu. Aduh itu namanya Bu RT, yang bening gitu ya. Begitu lihat bini kita, ya lo kayak depot ini. Jadi itu suami yang kurang baik ya. Istri gembrot, gendut, kita panggil, hati kita kotor. Sini brot, nggak mau, panggil dengan nama panggilan sayang. Ya, itu namanya yang paling baik terhadap istri. Kalau kita udah mampu begitu, maka kata Rasulullah, kita punya iman sempurna. Ukuran sempurnanya iman salah satunya adalah kita baik terhadap istri, baik terhadap keluarga, sempurna iman kita. Jadi kalau kita kurang baik, agak kasar nih, tarik Indomie, itu imannya kurang sempurna, masih dikit-dikit kafir gitu. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Apa katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, ia yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sempurna imannya. Aduh. Ini maaf ya, di ruangan ini mungkin udah pernah kan, bapak-bapak semua udah pernah bentak istri kan? Bentak istri ya. Kira-kira istri yang habis dibentak itu kira-kira bisa sembuh hatinya setelah dibentak itu berapa hari Pak? Oh lain-lain ya. Kadang-kadang ini sejam juga udah sembuh, kadang-kadang berapa hari. Hati-hati Pak. Istri itu porselen Pak. Walaupun ada penyebabnya kan. Walaupun ada penyebab. Itu yang pertama. Jadi dari Mu'asyar bil Ma'ruf, yang pertama tadi bergaul dengan baik dan sabar terhadap kekurangan. Gitu kan ya? Bergaul dengan baik dan sabar terhadap kekurangan. Ini nomor satunya tadi. Bergaul yang baik. Pergaulah yang baik. Dengan baik dan sabar. Kalau kita kepengen istri menjadi cantik di hadapan kita, ngaca dulu. Kita udah ganteng belum gitu loh. Jangan nuntut aja kebaikan dari istri, tapi kita sendiri nggak pernah baik pada dia. Yang kedua, yang penting juga adalah memenuhi hak istri. Memenuhi hak istri. Hak istri ini artinya gini, kalau bapak memenuhi hak istri, maka Allah nggak akan tagih. Tapi kalau hak istri bapak diabaikan, Allah yang tagih. Ntar di hari kiamat. Ya. Saya itu ya nggak pernah lu dandan dong gitu ya. Sama istri kan, bukan dia sesuatu gimana sekarang kalau kita mau ini juga dia press kan apa enggak, saya lu press kan lu gimana lu press kan atau alhamdulillah saya nggak pernah ini mau ngapain minyak angin Iya. ya saya nggak lu ini jalan aja ya. Saya tuh sama istri karena suka bercanda. Kita kalau masuk kamar, dia nawarin mau dipijit nggak, kali-kali pegel-pegel, mau keluar balsam cincau. Habis itu saya tawarin, kamu mau dipijit nggak? Mau juga nih, agak sakit nih, keluar koyok cabe, keluar counterpen. Jadi kamar tuh bau nenek-nenek sama kakek-kakek. Orang kan bau melati, pengantin baru, ini baunya remason, fake. Tapi itu jadi makin mesra gitu. Waduh, ini bau apaan nih di kamar gitu. Kadang-kadang kentut berat dipijit-pijit. Pas itu
Saya keluar dulu aja pas jalan. Itu istri juga ketawa juga pas dia kan. Ya, kayak gitu-gitulah. Tadinya kan siul tuh. Jadi cari cara untuk bisa dia tuh seneng lagi sama kita gitu. Kita bergaul dengan baik gitu. Ya ini semuanya pokoknya kolot lah. Tapi perlu kita dengar nih dari Al-Quran. Al-Baqarah 228. 228. Lihat ya, itu dari atas itu nggak usah dibaca semua, tapi dari mulai walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Ini samar, tapi perlu kita tahu apa hak dia yang paling utama. Hak dasar dulu, ya. Hak dasar dulu. Coba lihat hak dasarnya wanita yang mesti kita penuhi di hadis nomor 11. Hadis nomor 11 sudah lihat ya. Dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas, dia berkata, ayahku telah mengabarkan bahwa dia menyaksikan haji wada Rasulullah SAW, di mana saat itu beliau ketika membaca hamdalah, kemudian baca, ingatlah, berwasiatlah kepada wanita secara baik. Ya, sungguhnya mereka itu bagaikan tawanan yang menjadi tanggung jawabmu. Tidaklah kamu miliki dari mereka selain hal tersebut, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Jika mereka berbuat keji, maka jauhlah tempat tidurnya, artinya bisa ranjang ya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka telah taat padamu, maka janganlah mempersulit hidup mereka. Ingatlah, sesungguhnya bagimu ada hak yang menjadi tanggung jawab mereka. Bagi istrimu, falinisaikum alaikum haqqa. Bagi istrimu juga ada hak yang menjadi tanggung jawabmu. Adapun hakmu yang menjadi tanggung jawab mereka adalah jangan memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke kamarmu, dan janganlah mereka mengizinkan orang yang tidak kamu senangi berada di rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka, hak istri yang menjadi tanggung jawabmu adalah berbuat baik pada mereka, seperti menyediakan pakaian dan makanan untuk mereka. Ini Pak, hadis ini doang remeh. Udah ya, gue sediain pakaian sama makan. Bukan. Imam Syafi'i merinci lagi nih, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan pakaian dan makanan buat mereka di zaman Rasulullah adalah istri diem. Tugasmu cuma berhias untuk suami sama melahirkan anak dari suami. Aku yang nyuci, aku yang masak, aku yang jahit. Itu yang benar. Tapi karena kita sibuk di kantor, maka kita wakilkan, kita bayar pembantu untuk membantu istri kita. Yang benar kan begitu. Yang benar begitu. Tapi kenyataannya kan gak semua bisa begitu. Gak apa-apa. Yang penting ketika istri udah siap-siap terjun nyuci baju kita, masak kita, itulah tugas kewajiban dia yang melebihi tugasnya. Maka perlu kita apresiasi. Wow, kamu bukan tugas kamu laksanakan juga. Justru kita makin sayang kan sebetulnya. Tapi ini enggak, kita ambil negatifnya. Kamu kelamaan di dapur sama di tempat cuci, dastermu udah, malah kita maki-maki. Jadi haknya adalah kita apresiasi, kita sediakan apa yang menjadi kebutuhan dia, sandang, pangan, papan, dengan baik, bil ma'ruf. Nggak usah lihat jumlah, tapi lihat kualitas cara memberikannya dan cara kita menghargai dia yang telah melayani kita gitu. Makanya ada hadis, istri yang goreng masak itu, keringetnya itu, ya kan ini panas nih minyaknya, keringetnya satu butirnya itu ratusan pahala di surga nanti. Sama dengan suami, setetes keringat kita cari nafkah, itu ada pahalanya. Istri pun begitu, makanya seimbang kata Quran. Ya, haknya yang utama adalah menyediakan kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan dengan baik. Ngontrak rumah nggak apa-apa, yang penting jangan dicela-cela gitu loh. Ya, pokoknya ngontrak
yang tentrem lah Pak. Aduh susah Pak, saya itu ngomongin susah. Saya Bapak udah berumah tangga semua, bukan? Saya lagi nggak ngomong sama remaja nih kan. Nah, hak paling utama nafkah. Lihat, kalau bapak-bapak punya uang, kemudian uang itu bapak salurkan kepada sedekah ke masjid, kepada keluarga, kepada apapun yang fisabilillah, maka pahalanya itu beda-beda. Pahala terbesar adalah uang yang kau sampaikan untuk keluargamu. Dibanding misalnya gini, ini ada pembangunan masjid nih, saya mau jariah gitu, saya sedekah 5 juta. Lalu bapak kasih juga 5 juta pada keluarga gitu. Maka pahala terbesar justru di nafkah keluarga itu. Ya. Duitnya sama-sama 5 juta. Satu buat masjid, yang 5 juta lagi buat anak yatim, buat orang miskin, buat keluarga. Sama-sama 5 juta. Tapi pahala terbesar adalah jatuh pada yang buat keluarga. Itu hebatnya Islam. Makanya kita cari nafkah semangat dalam rangka itu. Untuk memenuhi hak utama daripada istri dan anak, yaitu menafkahkan mereka. Karena pahala menafkahkan orang yang mulutnya terbuka nunggu makanan dari kita lebih besar daripada kepada orang miskin, pada masjid dan pada sebagainya. Hadis nomor berapa itu hadisnya? Ya, hadis 8. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan 1 dinar yang kau infakkan untuk memberikan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'zamuha ajrul ladzi anfaqtahu ala ahlik, maka pahala terbesar adalah 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Jadi jangan segan-segan, jangan pelit-pelit, sikat. Artinya utamakan dulu keluarga. Ya bapak terkenal nyumbang ini, tapi keluarganya lapar. Nah, itu ya, hati-hati ya sebagai kepala keluarga. Ya. Karena nafkah keluarga itu salah satu keutamaan kaum laki-laki. Buka surat An-Nisa ayat ke-34. An-Nisa ayat 34. Ya. Apa kata saya 34? Lihat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atau pelindung bagi istri, ya, suami itu bagi istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya. Nah, ini lihat ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan keutamaan laki-laki itu adalah karena dia menafkahkan memberikan nafkah dari hartanya sendiri. Luar biasa nih kalau bisa, ya. Nah, terakhir dari muasyarah bil ma'ruf, yang paling penting adalah kalau bapak punya istri lebih dari 1, nah ya, maka berlaku adil. Berlaku adil. Jika poligami ya, udah kok kamu udah. An-Nisa 129. An-Nisa 129. An-Nisa 129. Oh iya. Udah sering diapalin sama dia. Nggak mungkin tak. Al-Quran bilang begitu soalnya. Ya, apa An-Nisa? Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Jadi gini loh, Allah itu menyuruh kita berlaku adil, tapi Allah juga kasih rahasianya bahwa manusia tidak akan, ini adalah tafsir ya. Manusia tidak akan sanggup adil seperti halnya aku adil. Gitu loh kata Allah.
Maksudnya. Jadi beliau nggak mahal. iya. Jadi manusia ini kalau udah punya 2 istri, 3 istri itu nggak akan sanggup berlaku adil sebagaimana aku berlaku adil gitu loh, maksudnya gitu. Ya. Bukan Allah punya istri, bukan. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya Allah itu adil kepada semua makhluknya. Ya. Apakah manusia sanggup memberikan sesuatu kepada yang dia benci dan kepada yang dia cinta di waktu yang bersamaan? Nggak sanggup. Allah yang sanggup. Nah, itu keadilan Allah, ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim itu loh, ya. Nah, itu ayatnya ya. Jadi berlaku adil. Jadi kalau seorang laki-laki punya 2-3 istri, tergantung dia aja punya managerial skill-nya gimana. Apakah yang dimaksud adil itu dalam hal jumlah? Jumlah misalnya gini, ya ini belanjanya 2 juta, ini 2 juta juga. Apakah begitu? Boleh orang bermazhab seperti itu, boleh. Atau ada mazhab yang bilang gini, kalau ini dikasih kendaraan, ini juga dikasih kendaraan, mau apapun mereknya terserah. Misalnya gitu. Yang ini dapat Camry, ini dapat Suzuki Carry. Ada kan C sama E-nya juga, Camry sama gitu. Silahkan. Gitu. Rasulullah agar berlaku adil, semua dapat kesempatan untuk berada di sisi Rasulullah, maka ketika Rasulullah berpergian safar, diundi. Dia meminta keputusan Allah sebenarnya ngundi itu. Ya, yang keluar siapa nih? Oh, Saudah malah bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, saya udah bengek, nggak bisa naik onta jauh-jauh. Jatah saya kasih Aisyah. Aisyah kesenangan. Rasulullah juga bilang, ya udah Saudah, kamu di rumah aja gitu. Tapi kan dimulai dengan adil, ngundi gitu, kayak gitu. Ya. Nah, jangan sampai hati terlalu condong kepada seseorang sampai mengabaikan orang yang lain. Ya Pak. Dan jangan juga mengcompare orang itu kepada yang ada di hadapan Anda. Ini ya, sama yang mudaan udah 3 tahun, lama-lama yang mudaan juga sama aja kan, namanya kayak tua gitu. Dia bilang lagi, lu nggak kayak mbak lu lebih jago. Aduh, kacau udah. Jangan. Hati ini dibersihin juga gitu. Ustadz kok belum pengalaman ngomong gitu, belum tahu dia. Apa gue mesti bilang-bilang? Gitu, ya. Kalau nggak bisa berlaku seperti itu, maka nanti di hadapan Allah di hari kiamat jalannya pincang. Jalannya Sekarang udah bincang. Belum kiamat. Jadi kita nggak bisa bilang Pak Tom nggak adil karena belum kiamat. Kan ada di hadisnya hari kiamat. Ini gue hibur aja ya, sebenarnya emang udah ya gitu kan. Hadis nomor 5. Man kana lahu imra'atani, barang siapa memiliki 2 istri. Di sini imra'atani ini kan sebetulnya untuk tisna atau 2, tapi maknanya 2 istri atau lebih ya. Kemudian ila hadihima dunal ukhra, kemudian dia lebih condong pada salah satu di antara keduanya, artinya enggak adil, maka yang akan datang pada hari kiamat, yaumul kiamah itu ya, dalam keadaan miring sebelah. Ya kan. Tuntak begitu bunyinya langkahnya. Itu aja udah. Jadi saya ulang lagi bahwa tarbiyah ini ada 2 hal. Yang pertama, kita menanamkan, melazimkan beribadah bersama. Yang kedua, menanamkan kecintaan keluarga kepada akhirat dibanding dunia. Dunia boleh, tapi akhirat lebih penting. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf adalah terdiri dari bergaul dengan baik dengan istri, memenuhi hak istri, dan berlaku adil. Ini rutin. Ini yang rutin. Ada masalah atau mulai ada gejala masalah, maka kita ambil langkah preventif, langkah pencegahan, insya Allah minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.